Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, tabipun. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Institut Lima Jaya. Terima kasih atas kehadirannya pada undangan saya, yaitu sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini memenuhi undangan saya. Sholawat, kirim salam, semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir nanti kita tergolong umatnya yang berbakat sama. Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan tugas CPB Angkatan 11 Kabupaten Mesuji, yaitu mensosialisasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif ini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi kita guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita? Ya, menyambut murid di gerbang, terus memulai pembelajaran dengan surat-surat pendek, terus menerapkan tiket, terus membuat keyakinan itu merupakan budaya positif ya, sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi kita tidak tahu kan itu sudah masuk di situ. Terus seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Wajib, ya harus kita guru. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dan dapat kita terapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, dan menghargai posisi kontrol dari seorang guru, membuat keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep inti dari budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma pelajar. Perubahan paradigma pelajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Ini nanti kita buka semua Bapak. Paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru ini itu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Selama ini mungkin pusat pembelajaran guru, ya. Nah, ini dibalik sekarang dengan paradigma baru ini. Terus pembelajaran paradigma baru ini juga memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dan menyusun rencana serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di situ ada profil pelajar Pancasila, apa
Apa saja itu? Yaitu pertama kreatif, berkenalan kritis, mandiri, bineka global, gotong royong, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ada 6. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada siswa itu mampu membuatkan karakter siswa. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi. Ini sesuatu yang salah dan sesuatu yang harus kita rubah. Selama ini mindset kita yang di sini, mungkin dulu murid harus nurut, tak bisa ternyata. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulusnya Bapak Ibu, respon tentang dunia, terus teori kontrol tentang dunia. Pertama realita, kebutuhan kita itu sama. Terus di teori kontrolnya realita kebutuhan berbeda. Terus semua orang melihat hal sama cara pandangnya, tapi tidak setiap orang itu gambarannya berbeda. Betul. Terus kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini dari nomor 3 ini kan jelas dia akan mempertahankan pendapatnya, ya. Tapi dia tidak mau memahami orang lain. Ini. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan buruk bagi kita, tapi belum tentu bagi orang lain. Seperti itu, ya. Contoh ya, dalam beragama aja lah ya. Mungkin kalau di India ya orang mandi air kencing sapi. Tapi kan kalau kita pastor kalau jelas ada najis, ya kan? Bagi kita muslim, jadi cara pandang kita berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Orang lain itu internal, eksternal. Internal kita yang bisa. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Faktanya, pemaksa ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk seseorang tapi gagal, akhirnya paksa. Ini biasanya Pak Aris. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya. Terus ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan memaksa, tapi kita menawarkan, ya, menawarkan sesuatu yang baru. Kita berkolaborasi bersama. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah ini. Tapi faktanya di dunia itu model berpikirnya menang harus menang, ya, walaupun curang. Selanjutnya Bapak Ibu, pendekatan tanpa kekerasan, penerapan disiplin positif itu adalah suatu pendekatan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif juga perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat kita hindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Pendekatan positif menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, jadi pendekatan positif pada diri anak itu tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi selama ini
hukuman, ada anak nggak pakai atribut, hukum, suruh hormat 1 jam bendera, itu juga hal yang harus kita ubah. Mungkin selama ini, tapi yang memang dilema Bapak Ibu, apalagi era sekarang ini, di era Gen Z ini, ya anak-anak sudah kadang diberi tindakan tugas pun masih banyak yang tanya. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, baik akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ada profil pelajar Pancasila, itu ada 7 elemen, Bapak Ibu. 6 elemen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Terus ada IBO PIB, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, yang jelas bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang jelas kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus kasih sayang. Kasih sayang ini ya rasa yang kita terima, dipedulikan oleh orang lain, bekerja sama pada bagian kelompok, yaitu kasih sayang. Kebebasan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan yang terakhir ini diakui, itu kebebasan. Yang keempat, kesenangan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, kesenangan. Terus yang terakhir, penguasaan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia ada 2, Bapak Ibu, di sini motivasinya. Pertama, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Yang intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Terus motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang ditimbulkan akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain. Motivasi perilaku kita manusia. Motivasi perilaku ini misalkan saat guru memahami
ketiga motivasi perilaku tersebut manusia, maka seorang guru itu dapat memilah motivasi perilaku apa yang harus ada kepada murid mereka. Ya, yang kedua, jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak itu masih berasal dari eksternal, belum dari internalnya. Dia belum ada kesadaran diri. Oh, saya kerjain PR ini dengan benar-benar biar nanti dapat hadiah dari guru. Nah, itu masih motivasi dari eksternal. Yang ketiga, sehingga guru ini berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk kita, seorang guru, sebaiknya kita menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan kepada anak, meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, misalkan kita punya anak cerdas, pinter, dia di kelas uji setengah mati, nanti lama-lama kita sendiri yang akan susah. Kenapa? Dia akan bisa ke kepala. Pertama, ada hukuman. Bapak Ibu ya, hukuman ini pertama, hukuman itu diberikan dia tidak terencana, tiba-tiba. Ya, hukuman. Yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan karena sepihak. Yang namanya hukuman kan kita memberikan itu sepihak. Iya. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dia tidak memunculkan kesadaran diri anak. Anak akan jadi down, takut. Terus yang terakhir, berusaha berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Kita guru main fisik. Ya. Terus kita ke konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Berencana sesuai dengan aturan. Terus selanjutnya, murid-murid itu kita buat tidak nyaman. Contoh, kita seorang guru buat anak itu merasa bersalah. Seorang anak, misalkan simulasinya seorang anak, kita punya siswa, dia tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Bahasa kita tuh lembut, tapi rusuk. Bapak, ibu ini kecewa banget sama kamu. Itu udah luar biasa itu. Di sininya loh, ya. Iya. Kalau dia normal, anak-anak. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Mana muridnya mau wasit, boleh juga loh, pilih kebebasan. Murid itu butuh kebebasan, kesenangan. Waktunya bermain, namanya dunia anak, dunia bermain. Tinggal kita guru bagaimana cara kita ambil peran pemantau aja. Terus ada restitusi di sini. Pertama, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi. Terus yang kedua, proses kolaborasi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru itu sebagai manajer kelas. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai topi.
Misalkan nih ada siswa kita pas di hari Senin mengikuti upacara bendera tidak menggunakan atribut lengkap topi. Kalau dia menghukum yang jelas suruh hormat bendera 1 jam. Ya dihukum ya kan. Berarti ya kalau dia membuat rasa bersalah harus berapa kali lagi bapak ini ngomongin kamu ini, bilangin kamu ini setiap hari Senin itu boleh pakai topi, pakai dasi. Dengan rasa bersalah anak itu nanti, oh iya, waktunya upacara kan kita harus pakai atribut. Terus kalau dia sebagai pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Hari Senin depan ibu nggak mau tahu, kamu harus sudah pakai topi. Ini pemantau, tegas dia, pengawas, pakai sistem pengawas dia. Terus dia sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah lah, tidak susah kan pakai topi itu. Berapa kilo berat topi ini kan kita nak, mulai Senin depan pakai topi lah ya, tapi terus kita sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kalau orang perusahaan kan biasanya juga bahasa-bahasanya seperti ini. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini Bapak Ibu posisi kontrol dan artinya langsung simulasi. Terus menghukum, ini penjabarannya. Kalau seorang guru penghukum itu jelas dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya selalu mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu, pasti kamu selalu terakhir selesai. Nah itu obat-obat kan nyebut. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia yang dipakai. Yang nggak mau pakai SOP ya. Terus selanjutnya penghukum juga nadanya tinggi, bahasa tubuh terkadang mata dan mata kotor, jari menunjuk, menghardik ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Asal bahasa. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu saat murid datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam, atau dia bisa bersifat agresif. Bila bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau papan tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil dari bapak ibu murid goreng-goreng karena dendam itu tadi. Loh iya, bisa saya kawan agresif banyak. Iya, kalau kita anak SD mungkin nggak nyampe di situ bapak ibu. Kalau SMP SMA, loh iya. Saya kecewa dengan perbuatanmu. Ini membuat rasa bersalah. Biasanya ini bapak ini. Kalau bapak-bapak biasanya menghukum. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan penggeningan, membuat orang lain itu tidak nyaman, bersalah, dan merasa rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar dari mulutnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini. Nah ini terus selanjutnya, di posisi ini murid
akan memiliki penilaian sendiri yang buruk tentang diri mereka. Namanya sudah dibuat merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Karena seorang murid itu pasti sayang dengan gurunya. Ya. Membuat rasa bersalah juga biasanya nadanya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya juga merapat kepada si anak, biasanya lesu. Biasanya kan kalau sudah membuat orang rasa bersalah kita rangkul. Sudah berapa kali sih Bapak ngomong kamu? Ya kan begitu. Pasti ada. Tapi kalau kita sambil ngegas-ngegas nunjuk-nunjuk juga, saya rasa anak itu nggak akan ada rasa bersalah. Penghukum dia masuk, gitu ya. Terus Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kayak kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Bagaimana perasaanmu bila ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya, ini hasilnya Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid ini juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan bertanam rapat di dalam benak muridnya dengan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah dan tiba-tiba bisa meletup amarahnya dan bisa meyakini diri sendiri ataupun bahkan orang lain. Makanya kan hanya bunuh diri, lampiaskan ke temannya. Biasanya anak kalau udah dibuat merasa bersalah yang banyak dia. Ya. Lanjut. Ayo dong hubungi bapak atau ibu gurumu, ini teman, sebagai teman. Ini lebih akrab Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga untuk mengimplementasikan ke siswa Bapak Ibu ya seperti ini, teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini, teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya selalu berkata, ayolah bantu, ayo bantu, ayo ambilin semangat, ayo bareng-bareng Bapak. Nah, itu sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, biasa nongkrong nilai dia. Ayo, kita teman. Kacau pula ya. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan dibuka hal ini ke murid, itu bahaya. Bantuan kan siapa tahu bantu dia dalam memecahkan persoalan-persoalan di kelas gitu. Terus ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan. Biasanya ada anak yang melakukan kesalahan, contoh menumpahkan sesuatu lah ya di situ, untuk memberantakan sesuatu. Terus selanjutnya teman biasanya nggak ada suaranya, ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya juga biasanya ya kita rangkul anak, merapat pada murid, mata itu kita juga selalu menyebarkan senyum ya. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi loh sama Bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa kita ya. Muridnya yang melotot, wah ini ngeri. Iya, bapaknya ketawa, anaknya bahaya juga. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk saja sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum.
bersikap guru seperti ini? Ya. Jadi biasa diulangi lagi, terlambat lagi. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul juga, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah ini ya gurunya posisi teman ini di sini. Contoh anak wali kelas 6 sini, kalau bukan Bu Umi yang memberikan perintah, nggak mau yang mengerjakan karena posisi keakraban dengan Bu Uminya udah luar biasa dia. Seperti itu biasanya kelemahan posisi teman. Terus hasilnya ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di posisi negatif, murid menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia biasanya merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantu. Akibatnya posisi teman ini, Adi ini hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh oleh gurunya itu sebagai teman itu. Tadi Bapak Ibu, ini sisi negatif dari posisi kontrol teman ini, dan belum tentu berlaku terhadap guru lain. Nah ini selanjutnya sebagai pemantau. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Ini pemantau. Ini sebenarnya kalimatnya udah masuk ancaman ya. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukannya, peraturannya apa? Biasanya kalimat-kalimat yang keluar dari posisi kontrol pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Seorang pemantau juga sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau juga sendiri berawal dari teori atau stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini contoh dialognya pemantau dengan nada datar, bahasa tubuh yang formal, guru. Tapi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, terus menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid juga tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat rekan-rekannya istirahat, sedangkan dia tinggal di kelas mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan sendiri.
sebenarnya kan ya sama-sama guru juga yang harus tinggal. Terus posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalimatnya. Posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer juga telah memiliki keterampilan dalam posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer juga akan berkata, apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Kalimat-kalimat itu yang akan digunakan apabila kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, tapi kita juga membimbing murid untuk dapat mengatur diri sendiri. Seseorang manajer bukannya memisahkan diri dari murid atau dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Manajer bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari akan kita kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Nah ini di mana posisi? Inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala tindakan atau perilaku serta sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Guru juga dapat menerapkan disiplin positif ini yang berpihak kepada murid, memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai pada posisi manajer, namun tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Posisi kontrol itu tadi menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai guru tersebut berbuat sesuatu bersama murid
dan mempersilahkan muridnya untuk bertanggungjawabkan perilakukannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Manajer juga mengacu pada restitusi, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ini kesimpulan dari 5 posisi tadi Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk saat menghadapi masalah dan dapat membuat murid memberontak dan menyimpan dendam. Nah ini kalau kita di posisi penghukum. Jelas seorang guru dengan posisi kontrol penghukum ini, saya yakin banyak musuhnya. Banyak musuh di muridnya, musuhnya ya. Tadi ya banyak benci. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu biasanya harus beberapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, ibu kecewa dengan kamu. Nah ini berbahaya juga Bapak Ibu, apalagi kalau di jenjang SMP, SMA kan posisi anak labil, ya bisa depresi, ya sering bunuh diri, makanya sering terjadi. Atau kalau nggak dilampiaskan dengan berpacaran menyimpang atau lari narkoba. Nah ini. Tapi kalau kita SD ya masih inilah. Terus posisi teman, ayo dong nak, kita ikuti aturan sekolah, tidak susah, tolong dong bantu ibu sekali ini. Jangan sampai kamu berbuat seperti ini lagi. Nah, tapi posisi teman ini juga memiliki kelemahan Bapak Ibu, di mana anak itu hanya akan patuh pada guru yang menjadi temannya itu saja, tidak dengan yang lainnya. Ya. Terus posisi keempat yaitu pemantau. Kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Senin depan ibu nggak mau tahu, kamu harus sudah pakai topi. Ya ini pemantau ini ya ada penekanan, tapi dia tidak kasar dalam menyampaikan. Ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Biasanya dia lembut. Itu di posisi manajer mungkin yang kemarin saya praktikkan Bapak Ibu, saya praktikkan di aksi nyata modul 1.3. Jadi anak itu kita panggil, kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan itu, pasti ada alasannya kan. Setelah itu kita berikan pengarahan dan kita terujuk ke keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa tidak dibuat peraturan kelas? Nah, beda. Sebenarnya rujukannya sama. Ya, keyakinan kelas itu juga ya aturan-aturan kelas, kesepakatan. Tapi dalam proses pembuatannya berbeda. Kalau peraturan itu sepihak, guru yang membuat aturan tersebut. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas, siswa dilibatkan, bahkan hukuman aturan itu siswa itu sendiri yang membuatnya. Makanya apabila ada pelaksanaannya, apabila dalam pelaksanaannya ini ada siswa yang melanggar, di situ kita guru ambil peran sebagai manajer itu tadi. Ya kan, aturannya kan mereka sendiri yang membuat, kesepakatan. Keyakinan kelas itu sama aja dengan kesepakatan kelas. Itu kan kesepakatan bersama. Nah, guru kan lebih enak, lebih mudah memberikan keyakinan ke siswanya Bapak Ibu apabila ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas ini tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu.
besok misalkan ada anak melanggar, kebetulan belum ada di keyakinan kelas kita, pasti bisa kita ubah, kita rawat keyakinan kelas kita itu. Itu baiknya. Ya bisa kan, bisa ya. Terus keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas juga merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Terus peraturan kelas, kesepakatan kelas dan atau keyakinan kelas. Ini kembalikan barang pada tempatnya. Ini menjaga kerapihan dengan letak barang di tempatnya. Ini bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu sikap yang ditunjukkan itu menghargai, menghormati orang lain. Nah, ini keyakinan yang diharapkan ini saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bersedia hadir lebih awal dengan literasi mandiri sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain. Terus dan komitmen. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi sesama teman, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Itu kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, sabar dan tertib, membudayakan antri, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, peduli pada kesehatan dan diri sendiri dan orang lain. Ini jelas kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker, menjaga kesehatan bersama dengan memakai masker bila sakit. Ini merupakan keamanan ataupun keselamatan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, guru meminta pendapat dari seluruh murid yang ada di kelasnya. Kita catat semua saran dari mereka. Nanti setelah dicatat semua itu nanti akan banyak, baru dipilah kira-kira mana yang mau diterapkan. Terus selanjutnya kita ubah aturan-aturan yang ada menjadi kalimat positif, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai baik seperti hormat dan saling menghormati. Ya di sini berarti kalimat-kalimat yang kira-kira kasar kita ubah menjadi lebih lembut, lebih enak dibaca atau didengar. Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Kemudian kita susun beberapa keyakinan bersama-sama. Setelah itu semua orang termasuk guru dan murid. Terus selanjutnya menyetujui keyakinan tersebut dan menandatanganinya. Terus keyakinan ini bisa dipasang di dinding kelas agar semua orang bisa melihatnya. Selanjutnya agar semua orang benar-benar mengerti, guru bisa sering mengulas selama beberapa minggu awal penerapannya. Ya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan dalam keyakinan kelas, kegiatan yang tampak dan juga ada kegiatan yang tidak tampak Bapak Ibu, seperti anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital dan huruf besar atau tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. Terus dua kelompok bisa mendapatkan keyakinan sama bila ada 10 orang. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Nah ini lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang
pertama, kelas 1 biasanya ambil yang ringan-ringan aja. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas memerlukan melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Dan ini ada kelas 7 juga, hormat. Kami diyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain bekerja. Kami diyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini tabel K-nya. Baca di situ. Tahu. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Nah, ini kata-katanya Bapak Ibu ya. Di sini ada kata-kata, terus ini perilaku, terus ada juga terlihat. Ya. Kegiatan tugas saya, murid. Langkah yang dapat dilakukan dalam mendiskusikan hal tersebut: guru membuat bagan yang berisi 4 kotak, masing-masing kotak diisi guru tugasnya, murid tugasnya, guru bukan tugasnya, murid bukan tugasnya. Nah ini teknisnya Bapak Ibu ya. Guru curah pendapat dengan 2 cara: mengajak murid berpendapat secara individu, terus membagi murid menjadi 4 atau 8 kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas curah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun murid. Hasil dari curahan tugas-tugas tersebut ditempel di dinding agar dapat dilihat seluruh warga sekolah. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu cara kita menyelesaikan masalah di kelas atau dengan siswa Bapak Ibu. Terus di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi itu baru kita menanyakan kenapa dia melakukan itu, kenapa dia melanggar. Di situ kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi, baru kita menstabilkan identitasnya. Biasanya kalimat yang akan kita gunakan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu sendiri kok yang pernah melakukan ini. Dia merasa terbela kan? Seperti itu. Terus baru kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Itu akan sadar, saya salah. Saya melanggar keyakinan kelas, yang bertanggung jawab. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan atau tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Definisi restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka dapat kembali pada kelompok mereka ya, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita mengembalikan anak ini ke ekosistemnya, dia lebih kuat. Sendiriannya, keinginan untuk berubah diri. Restitusi juga memiliki tujuan positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Tujuannya menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Restitusi belajar dari kesalahan dan memperbaiki dengan tawaran, bukan paksaan, ya. Segitiga restitusi juga adalah suatu proses dialog Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini pun bisa kita terapkan di rumah, gak hanya di sekolah, untuk anak-anak kita. 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menutup, dalam penerapan disiplin positif, kita harus mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau among manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar, serta bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Kalau memang ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, monggo silakan. Ada? Monggo Bapak Ibu. Aris, kandidat. Monggo, nanti ketemu ya. Ya. Jadi setelah saya lihat tadi, terima kasih kepala sekolah. Kalau saya Pak, bukan pertanyaannya Pak, menanggapi. Jadi dari perjalanan pendidikan kita yang dulu dengan sekarang itu memang situlah perbedaannya Bapak Ibu. Sekarang kita boleh pukul, ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Bandel, banyak luar biasa. Kalau dulu waktu itu dan biasa ya kita siap lawan. Kalau sekarang itu siap lawan. Saya lihat tadi ada 2 cara lah. Bedanya yang pendidikan di sekolah itu kayak saya tuh nggak ada. Nggak ada. Gini guru itu keluar, tangan dan melayang. Jadi terus Pak Aris sekarang gini, Pak Aris pilihnya kayak Terus saya dulu. udah step belum berarti saya. Udah, gitu Pak. Kayak dulu Pak. Tapi kan Iya. ada kewajaran. Ya, terima kasih Pak Aris. Saya menanggapi Pak Aris mendadak tadi bahwa Pak Aris setuju pelatihan kita seperti dulu. Jadi kalau anak melakukan salah, kita hukum suruh orang penjara. Kalau saya nggak setuju Pak Aris, karena dulu dan sekarang berbeda. Jadi mindset orang dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang anak dikasih suruh obat penjara, 1 jam dia udah semaput. Beda dengan kita dulu. Gimana caranya sekarang kita rubah Pak Aris? Kalau ada anak yang salah, daripada kita suruh orang penjara, kita suruh baca Al-Fatihah 1000 kali. Itu aja dari saya. Dan lagi, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini malah. Lanjut. Ayo, ada yang punya pendapat lain? Ya, oke. Tapi 1000 kali.
keras melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sebagai guru memberikan tindakan-tindakan tegas, tapi kita bingung ya, ancaman pun kita sekarang yang kalimat yang mengandung ancaman pun kita ini sekarang tidak diperbolehkan. Sedangkan anak-anak sekarang kalau kita hanya memberikan nasihat, misalnya anak melakukan kesalahan, jangan diulangi ya nak ya, itu tidak baik. Kita jelaskan ini resikonya, ini akibat jika kamu melakukan hal yang sama. Tetapi anak itu ketika kita berikan nasihat-nasihat seperti itu hanya tertawa dan mereka ulangi pasti, gitu. Nah jadi saya nih ya, saya menerapkan ya, tapi tetap ada ancaman sedikit di situ. Kalimat penekanan, misalnya gini, kalau kamu mau ulangi, lihat ibu marah. Tapi ketika saya mempraktekkan itu, ada perubahan sikap. Mereka sudah sedikit bisa merubah, tidak ada sedikit oh iya nanti kalau saya bawa kesalahan sama guru marah nih. Nah, tapi yang saya bingung itu kalimat yang saya lakukan itu juga sudah termasuk ancaman gitu. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu semua ada nggak sih solusi kalimat-kalimat yang lebih bijak lagi yang kira-kira anak itu bisa mendengarkan kita tapi tidak mengarah ke ancaman gitu. Jadi menurut ibu-ibu nih yang lain nih, bagaimana? Terima kasih. Ada lagi Pak Haji? Menanggapi? Ya pasti. Kalau dia banyak bawa golok. Jadi menanggapi dari kebingungan para Bapak Ibu terkait dengan punishment ataupun hukuman. Jadi dari teori yang pernah saya baca, tapi saya lupa teori siapa, itu di sekolah itu masih membutuhkan apa yang namanya itu punishment dan juga reward menurut saya. Jadi untuk mendorong apa mereka? Jadi dalam pembelajaran siswa itu masih butuh yang namanya reward ataupun bisa berupa hadiah, ujian dan lain sebagainya. Untuk punishment seperti apa yang dikatakan Pak Eko tadi, saya setuju bahwa punishment itu tidak harus berupa hukuman yang mengarah ke ancaman atau fisik, tapi bisa ke arah yang sifatnya membangun kompetensi anak tersebut. Misal diberi hukuman suruh baca Al-Fatihah, istighfar dan lain sebagainya. Misal mereka berkata kotor, bisa disuruh baca istighfar berapa kali. Ini saja. Ada lagi? Udah? Bu Ika? Menambahkan aja, sebenarnya inilah kemajuan pendidikan yang sekarang yang merdeka belajar, merdeka mengajar ya Bapak Ibu. Memang kita harus merubah kalimat dengan jangan, tidak boleh, jangan lari, itu harus diubah menjadi jalan saja. Jadi jangan nyontek, tapi diubah dengan ayo dikerjakan sendiri-sendiri. Sebenarnya intinya sama, hanya kita mengubah kalimat itu agar tidak menjadi kalimat perintah gitu. Tapi ajakan, diubah menjadi kalimat ajakan. Jadi bukan jangan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Memperhalus saja agar kita tidak jadi penghukum gitu. Kayaknya jangan banget sih, kita bukan hakim, kenapa kita yang hukum gitu. Tapi ya memperhalus menjadi suatu ajakan. Karena kan peran kita itu manajer juga
harus menjadi contoh untuk yang ada di bawahnya yang kita manajerin gitu. Jadi ya jadi contoh bagi anak-anak kita dalam segala hal, termasuk ucapannya, cara berpakaiannya, bersikapnya dan lain sebagainya. Itu saja sih Pak tambahan dari saya atas kesempatannya. Terima kasih. Itu jawaban berarti karena dirubah dari sekarang. Yang bukan ancaman jadi bukan jangan mati semuanya ambil dikit aja. Terima kasih kepada Dede atas tambahan pertanyaan ataupun tanggapannya. Di sini memang kita guru harus mulai dari diri kita dulu. Iya. Kamu datang terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Kemarin aja bapak terlambat. Ya repot juga kita. Loh benar gak? Lah iya. Semua dari diri kita dulu. Betul itu. Kita bisa menerapkan keyakinan kelas. Kita bisa menjadikan diri kita ini manajer. Tapi dari diri kita nggak ada kesadaran. Nah, repot juga. Makanya di sini kita dianjurkan memakai restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menangani permasalahan yang ada di kelas kita. Nah, di sini sebenarnya intinya sama Bapak Ibu. Makanya posisi manajer pun dia bisa kembali ke pemantau ataupun ke teman. Bisa. Pemantau itu kan bahasanya menekan, tapi lembut. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum kan ya dibawa emosi, makanya orang hukum. Seperti itu. Di situ bedanya. Makanya kita memasuki kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu memang luar biasa di sini. Makanya di awal tadi ada paradigma perubahan. Nah itu kita harus berubah hal-hal itu. Harus kita tinggalkan. Kalau anak dulu mau disamakan dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Dari ilmu yang kita terima pun sudah berbeda. Kita dulu PMP butir-butir Pancasila harus kita hafal. Lu lihat sekarang Pancasila aja nggak hafal, benar nggak? Berat, nggak bisa disamakan generasi kita dengan generasi Gen Z ini. Makanya saat ini Bapak Ibu banyak keluhan Gen Z karena Gen Z ini sudah terkenal lah mau hasil besar tapi kerjanya ringan. Ini banyak perusahaan-perusahaan begitu daftar diterima dulu, begitu bekerja pecah. Itu sudah banyak keluhan. Nah di sini jadi saya tanggapi Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama ya dari diri kita dulu kesimpulannya. Yang kedua posisi manajerial itu bisa kembali ke pemantau, bisa kembali ke teman, bahkan bisa juga kembali ke penghukum. Iya, kita harus di posisi kontrol yang manajer terus. Ya ketemu yang parah ya mau gimana? Ya kan? Terus kita juga dianjurkan Bapak Ibu menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, menggunakan cara-cara bagaimana caranya anak itu menyadari kesalahannya sendiri dan dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan dapat kita implementasikan di kelas masing-masing. Yang jelas pesan saya ya dari diri kita dulu, baru kita dapat menerapkan semua keyakinan baik keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas kepada murid kita. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum